Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita, FNG Channel. Kali ini aku lagi pengen ngebahas mengenai sejarah dari sebuah perusahaan terbesar di dunia. Dan konon katanya kayak Apple, Microsoft, dan temen-temennya lain-lainnya kayak Tesla dan lain-lain digabung itu masih kalah besar dengan perusahaan ini. Perusahaan apa itu? Yuk kita ikutin sama-sama. Nah, perusahaan yang tadi aku sebut merupakan perusahaan terbesar di dunia itu nggak cuma terbesar di dunia aja, tapi terbesar mungkin di sepanjang sejarah. Nah, company ini itu adalah VOC, yang pasti kita udah sering dengar di pelajaran sejarah di sekolah. Nah, VOC itu adalah singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie. Mohon maaf kalau ada salah pronunciation karena aku nggak bisa bahasa Belanda. Yang artinya adalah Persatuan Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang didirikan pada 20 Maret tahun 1602. Nah, jadi VOC itu berdiri setelah Belanda mendapatkan kemerdekaan dari kerajaan Spanyol. Nah, jadi Belanda itu dulunya merupakan bagian dari kerajaan Spanyol, dan akhirnya mereka minta pisah dari kerajaan Spanyol dan mereka menjadi kerajaan sendiri di sekitar tahun 1500-an, itu akhir 1500-an mereka akhirnya berdiri sendiri menjadi kerajaan Belanda. Nah, kebetulan juga di era-era ini tuh rempah-rempah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kayak zaman sekarang tuh mungkin bisa jadi kayak emas atau kayak properti gitu yang orang bisa sampai invest gitu. Ini tuh karena dulu nggak ada kulkas, jadi orang juga harus ngawetin makanan gitu. Nah, di Eropa kan rempah-rempah nggak bisa tumbuh. Jadi di Eropa mereka harus ngambil rempah-rempah dari negara-negara Asia. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Jadi Belanda itu setelah merdeka dari Spanyol ngambil rempah-rempah itu dari Portugis. Karena Portugis punya jajahan-jajahan di negara-negara Asia ya. Jadi kayak Portugis ngambil rempah-rempah dari negara-negara jajahannya, terus dijual lagi ke Belanda. Nah, jadi harganya nggak murah karena Portugis sudah ngambil untung juga sebelum dijual ke Belanda. Tapi pada akhirnya sekitar di sekitar tahun 1580-an itu Portugis kerjasama dengan kerajaan Spanyol yang merupakan musuh dari kerajaan Belanda. Nah, jadi Belanda nggak mau beli lagi di Portugis, jadi Belanda harus nyari rempah-rempah sendiri. Jadi banyak pedagang-pedagang Belanda yang naik kapal sendiri sampai ke Indonesia, Malaysia buat nyari rempah-rempah. Salah satu contohnya adalah Cornelis de Houtman. Dia mempelajari rute-rutenya orang-orang Portugis untuk dapetin rempah-rempah. Nah, karena Cornelis de Houtman ini, Belanda jadi punya banyak kesempatan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, karena banyak kayak pedagang-pedagang tuh pergi sendiri ke Indonesia, ke Malaysia untuk dapetin rempah-rempah, dan persaingannya tuh jadi kayak semakin sengit gitu, kayak banyak sekali persaingan. Nah, jadi dibentuklah VOC. Nah, jadi VOC ini adalah persekutuan dagang di Belanda. Kalau di kalangan orang Indonesia dan di kalangan orang Malaysia, VOC ini sering disebut company atau company gitu, gitu, yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Nah, jadi pokoknya rempah-rempah di Asia itu udah dimonopoli sama VOC semua. Nah, akhirnya banyak pedagang-pedagang tuh yang mau join di VOC itu, kayak naruh saham gitu di VOC. Nah, jadi VOC merupakan perusahaan pertama di dunia yang memakai sistem saham gitu, kayak siapa mau naruh saham bisa gitu. Salah satu pemegang saham terbesar di VOC adalah Isaac Le Maire. Jadi dia itu seorang keturunan Yahudi yang tinggal di Belgia. Dan VOC juga merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia. Yang kita tahu nih ya, kayak sekarang multinasional itu kayak contohnya
Apple, terus Microsoft, dia di mana-mana ada store-nya juga di mana-mana. Nah, VOC ini juga sama, pada masa itu dia ada di mana-mana karena dia ada di Indonesia, di Batavia, itu di Eropa dia juga punya kantor-kantor. Walaupun VOC ini tuh cuma persekutuan para pedagang di Belanda, tapi VOC ini tuh benar-benar disupport oleh pemerintahan Belanda. Dan pemerintahan Belanda itu ngasih fasilitas-fasilitas ke VOC ini. Contohnya kayak VOC itu boleh memiliki mata uang sendiri. VOC juga boleh mendeklar perang, jadi boleh memulai perang. VOC juga boleh punya tentara. Terus VOC juga dikasih keistimewaan untuk memonopoli perdagangan. Ya, organisasi ini tuh dibangun juga dengan harapan bisa menyaingi Serikat Dagang Portugis dan Inggris yang sebelumnya udah dibentuk. Nah, karena VOC memiliki banyak fasilitas-fasilitas atau hak-hak istimewa dari pemerintah Belanda, VOC itu tambah gede banget, sampai punya jajahan di beberapa daerah. Namun karena nggak semuanya itu abadi ya, jadi VOC yang gedenya kayak gitu itu pada akhirnya juga runtuh. Salah satu penyebab utamanya adalah banyak pegawai-pegawai itu yang kayak korupsi gitu. Jadi lama-lama VOC itu banyak utang dan akhirnya dinyatakan pailit. Jadinya semua properti-properti VOC itu diambil alih oleh kerajaan Belanda. Jadi salah satunya adalah termasuk Indonesia ini yang tadinya dijajah VOC, akhirnya diambil alih oleh kerajaan Belanda di sekitar tahun 1780-an. Nah, demikian video singkat kali ini mengenai sejarah bagaimana terbentuknya VOC. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.